Sungguh benar Tuhan, inilah kepercayaan kami kepada Engkau. Bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Pemenang atas kehidupan kami, kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami percaya jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua pemberian Tuhan. Karena itu Tuhan kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pagi hari ini maupun yang tidak hadir. Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih juga untuk semua kami yang terlibat di dalam pelayanan. Pagi hari ini kami percaya setiap pemberian kami Tuhan perhitungkan kembali masing-masing dengan kadar iman pertumbuhan kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, sebelum duduk kembali Bapak Ibu, shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Sebelum duduk kembali boleh ya, saya ajak kita supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam Amsal berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, betul? Ya, oke, sama-sama boleh dibantu ya, saya katakan tepuk semangat. Ulangi ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat praise and worship. Salah satu cara hamba Tuhan menghilangkan kekakuan, ya. Saya percaya kita semua baik-baik aja, amin. Amin. Sekalipun keadaan tidak baik, betul? Betul ya? Nah, keadaan di luar, keadaan yang kita dengar, keadaan yang kita lihat, bahkan keadaan yang mungkin seringkali atau sedang kita alami tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Amin. Amin. Ya, jadi pagi hari ini saya akan mulai dengan sebuah tema. Ya, yang biasa. Yang tidak berat, nah, tapi mudah dibaca. Mungkin kita lakukan, tapi tidak mudah untuk kita benar-benar mengaplikasikan hidup kita di poin ini. Ya, jadi pagi hari ini tema saya berikan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Betul Bapak Ibu? Ada yang sudah jemu berdoa? Enggak, saya berdoa terus kok. Pagi, siang, malam. Ya, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa perjalanan, semua doa. Tapi doa yang bagaimana yang Tuhan mau dan doa yang bagaimana yang kita mau sehingga kita mengalami sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Ya, kekristenan kita kan bukan bicara, oh saya datang ke gereja, saya datang ke komunitas, ya, saya melakukan segala aktivitas kerohanian. Tidak cukup Bapak Ibu. Berapa banyak kita sebagai orang percaya masih menghadapi satu persoalan yang kadangkala kita pun hilang kendali. Kadang pun kita pun hilang dari sebuah persekutuan. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi pagi hari ini bukan pelajaran dari saya, tapi kita mau lihat pengajaran yang Tuhan Yesus berikan ya. Jadi saya bacakan ya. Di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Saya bacakan sini.
Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak. Jadi Bapak Ibu, tema yang saya berikan bukan tema dari saya, tema firman Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau buat kita semua. Kalau kita baca, buat siapa sih ayat ini Tuhan tegaskan? Tuhan tegaskan loh ya, Tuhan tegaskan ya dikatakan. Kalau kita baca pasal di atas itu adalah tentang nasihat. Tuhan Yesus sedang menasihatkan kepada murid-muridnya. Coba lihat sebelahmu. Bukankah kamu juga murid Kristus? Ya, jadi nasihat itu diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada semua orang yang pada saat itu mendengar. Dan hari ini kepada saya dan kita semua. Amin. Supaya apa? Supaya kita berdoa, tidak jemu-jemu. Pernah Bapak Ibu jemu berdoa? Pernah? Pernah Bapak Ibu? Ya, ketika kita berdoa kita merasakan apa yang kita doakan tidak menghasilkan. Betul nggak? Nah, seringkali kita udahlah. Ya, tapi kita mau belajar. Nasihat Tuhan Yesus diberikan kepada kita pagi hari ini adalah, ayo sebagai pemenang, sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita belajar satu, sikap hidup sebagai orang-orang percaya. Ya, jadi dikatakan apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus hidup selalu dalam doa yang tidak jemu-jemu. Mari kita buka slide berikutnya. Ya, jadi kecil ya, kita lihat dari sini saja Bapak Ibu ya. Boleh slide pertamanya balik sebentar. Ya. Jadi Yesus mengatakan perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan dan menasihatkan kita hari ini, orang-orang yang mendengarkan dan bagi kita semua yang percaya, supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berikutnya. Nah, kenapa harus berdoa? Kita lihat ya, ungkapan. Ini ungkapan ya, dari kita sekolah pelajaran agama selalu juga kita dapat dikatakan, doa adalah apa? 1, 2, 3. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi doa itu sebenarnya melekat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika setiap hembusan nafas itu harusnya menjadi doa. Tapi jujur Bapak Ibu, ya saya pribadi kadang-kadang hembusan nafas kita bukan doa. Kita ngomong keluh kesah, beban, ya kan? Nah kalau kita lihat ya saya searching Google. Jadi ungkapan ini merupakan analogi teologis atau kiasan yang lahir dari tradisi pengajaran Kristen untuk menggambarkan betapa penting dan mutlaknya posisi doa dalam kehidupan rohani seseorang. Jadi ungkapan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya itu adalah posisi yang penting dan mutlak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu diajarkan berulang-ulang. Ya. Jadi doa, nah ini pendapat saya. Jadi doa merupakan suatu komunikasi. Hubungan yang erat dengan Tuhan, saking eratnya kita dengan Tuhan, maka kita dapat memanggil Tuhan dengan apa? Ya Aba, ya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa apa? Doa Bapa kami. Kalau kita sulit berdoa, mungkin kesulitan dalam berkata-kata, mari doa yang paling simple itu diajarkan Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, ya. Datanglah kerajaanmu. Kalau Bapak Ibu kita semua mampu doakan, itu sudah mencangkup banyak hal dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi mengapa perlu berdoa? Doa itu ajaran kalau kita katakan tradisi. Tapi sesungguhnya bahwa itu adalah suatu komunikasi kita dengan Tuhan.
Saya percaya ketika kita ada persoalan, ada masalah, langkah pertama yang kita ambil sebagai orang percaya apa? Doa, betul? Yakin? Belum tentu. Kadangkala ketika ada persoalan, ada tantangan datang, kita bukan berdoa. Kita galau. Nah, nih langsung pikiran, perasaan entah kemana-mana. Ya, padahal Alkitab katakan apa? Jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita berdoa, itu akan membuka sebuah pikiran, perasaan kita. Ketika ada persoalan, kita bisa tahu, oh saya harus gimana, saya harus bagaimana. Amin Bapak Ibu? Ya, jadi berikutnya ya. Jadi ingat, doa adalah nafas orang percaya. Kalau kita masih bernafas, biarkan hembusan setiap nafas kita adalah doa. Lanjut. Nah, ini perumpamaan. Ini satu kejadian ya di dalam kitab Lukas ini. Tuhan Yesus memperlihatkan. Dan Tuhan Yesus seringkali mengajar kita melalui perumpamaan. Supaya apa? Supaya kita paham, kita mengerti. Ya. Nah, Lukas pasal 8 ayat 18 ayat 2 sampai 5 dikatakan, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi ini ada dua posisi. Posisi sebagai hakim dan posisi mungkin masyarakat rakyat yang namanya janda. Ada persoalan Bapak Ibu. Janda ini ada persoalan, haknya mungkin diambil. Kita nggak tahu apa yang dialami oleh janda ini. Mungkin kehilangan suaminya, terus disindir di masyarakat banyak. Apalagi janda muda gitu kan mungkin ya. Terus belum lagi beban hidup kalau udah punya anak. Ini sebuah kelemahan. Kelemahan yang dialami oleh apa? Janda ini. Dan mungkin masyarakat umum banyak orang nggak pedulikan dia. Makanya dia mungkin ada hak yang seharusnya ya ketika kondisi ini terjadi mungkin hak dia dari harta gono gininya atau apa enggak dikasih mungkin dari keluarganya bisa jadi ya Bapak Ibu. Maka dia datang kepada hakim. Tolong bela hakku. Persoalannya adalah hakim tersebut adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan tidak menghormati manusia, siapapun. Jadi dia nggak perlu, dia nggak mau tahu. Ya saya nggak ditulis berapa kali janda ini datang sama hakim tersebut. Dia tuntut haknya. Ya kita baca ayat berikutnya, ayat keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak tetapi ingat berarti berkali-kali dia datang. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi sebuah persoalan, dari persoalan janda ini punya kelemahan, punya persoalan, dia perlu dibela haknya, dia terus datang. Seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, seorang hakim yang tidak menghormati seorang pun, hatinya aja tergugah, hatinya terenyuh. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin Bapak Ibu. Ya, dia membenarkan, dia membela janda ini. Nah, bagaimana dengan Bapa kita yang di surga, penuh kasih. Ya, kasihnya sampai mati di atas kayu salib. Saya bilang kalau ada hak kita yang tidak dibela, mungkin hak kita diambil, mungkin hak kita tidak dihargai, enggak dikembalikan. Mungkin ada persoalan kita enggak dihargai orang lain. Ingat Bapak Ibu, ada
sang pembela kita yang ajaib. Ada hakim kita yang benar. Ada hakim kita yang mulia, yang luar biasa, yang akan membela hidupmu. Bapak Ibu, jangan pernah takut. Amin. Nah, ini perumpamaan. Lanjut. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana doa yang tidak jemu-jemu itu? Kita belajar dari sikap janda tersebut. Yang pertama, ia selalu datang kepada hakim. Ya, untuk dibela haknya. Artinya janda ini selalu bergantung pada hakim. Kenapa? Hakim punya kekuatan, Bapak Ibu, betul? Kalau hakim katakan, habis kita. Ya, karena dia tahu dia lemah, maka dia butuh kekuatan. Nah, kekuatan itu dia datang sama, itu kan perumpamaan bahwa hakim itu hakim yang tidak takut akan Tuhan. Tapi secara kehidupan dia tahu hakim itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk membela dia. Ya, maka dia datang, ya, karena ia tahu hakim punya kuasa untuk membelanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bukankah Tuhan yang kita sembah lebih berkuasa daripada hakim yang lain itu? Amin, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Hak apa kita yang tidak kita dapatkan? Hak apa kita yang diambil oleh orang lain? Tapi yang jelas, mari kita belajar dengan janda tersebut. Ya, jadi mari Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan datang. Ya, doa yang tidak jemu-jemu itu ada terus menerus datang kepada Tuhan. Dikatakan apa? Sebab engkau membela perkaraku. Mazmur 9 ayat 5 dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tata. Amin, Bapak Ibu. Kita punya Allah yang luar biasa. Ya, punya hakim yang luar biasa yang siap membela perkara kita, yang siap membela hak kita. Tapi kuncinya sebenarnya satu, Bapak Ibu. Di dalam Yakobus dikatakan apa? Doa orang yang benar, besar kuasanya. Kuncinya di mana, Bapak Ibu? Benar. Maka saya bilang, kalau kita hidup benar, lakukan hal-hal yang benar, ya, semua hal yang kita lakukan dalam kebenaran, sebenarnya kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita punya pembela. Yang jadi persoalan adalah kadang kala kita hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi kita tuntut hak kita, betul nggak? Kalau di sekolah dikatakan apa? Kerjakan dulu kewajibanmu, maka kamu dapat hakmu. Betul nggak? Jadi ayo Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ada datang kepada Tuhan terus menerus. Amin. Ya, jangan kita datang, kita berdoa kepada Tuhan ketika kita punya persoalan. Salah nggak? Nggak salah Bapak Ibu. Betul, tapi karena tadi doa itu adalah nafas hidup orang percaya, sebanyak setiap hembusan nafas kita ada datang kepada Tuhan. Tarik nafas, buang nafas. Tadi Lisa ajarin saya. Tarik nafas, buang nafas. Ya, oke ya. Yang kedua, nah yang pertama ada terus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu penguasa hidup kita, amin. Yang kedua, tidak menyerah walaupun ia belum menerima jawaban. Ya, janda tadi dia datang kepada hakim. Mungkin satu kali, no, ya karena dia nggak mau tahu siapa kamu gitu loh ya. Kamu datang sama saya buat apa? Kamu rakyat kecil, nggak diperhitungkan. Kamu tidak ada yang melindungi kamu, nggak punya suami lagi. Mungkin anak-anak juga masih kecil. Siapa kamu? Ya kan? Tapi kita lihat sikap janda tersebut, dia datang. Ya, tidak menyerah walaupun jawaban
belum kita dapat. Yang ketiga, nah, sikap pertama apa? Bagaimana berdoa yang tidak jemu-jemu? Yang pertama adalah terus, konsisten, ya. Jangan kita ketika ada persoalan kita doanya sampai satu rumah bergoncang, ya. Jadi kita perlu bangun itu menjadi sebuah nafas kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, tidak menyerah. Kalau hari ini berdoa belum dapat jawaban, jangan menyerah. Yang ketiga, nah, tetap percaya. Walaupun keadaan belum berubah. Mudah Bapak Ibu? Tak mudah. Ya. Kita pernah berdoa pasti, selalu berdoa pasti. Tapi kadang-kadang keadaan kita masih sama, betul nggak? Nah, sering kali situ kita mulai kehilangan kepercayaan. Kepercayaan terhadap diri kita, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan ada nggak ya? Tuhan jawab saya nggak ya? Ya. Nah, kita belajar dari janda ini. Ya, dia berdoa tidak jemu-jemu. Ya, satu, selalu datang, selalu datang, selalu datang. Yang kedua, dia tidak menyerah, sekalipun dia udah ditolak. Hakim tolak kok, tapi dia datang. Dia tidak menyerah. Yang ketiga, tetap percaya. Ya, kepercayaan dia itulah yang menolong dia. Bapak Ibu ya, jadi pagi hari ini kita mau ayo tingkatkan terus doa kita sehingga kita berdoa bukan hanya ketika kita ada persoalan, tapi jadikan doa itu nafas hidup kita setiap hari, setiap saat. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan peperangan kehidupan ini. Amin. Slide berikutnya. Selesai. Ya, tadi bagaimana? Nah, ya kita lihat. Ketika kita lakukan, konsistensi kita melakukan doa sebagai orang yang percaya, ya kita lihat. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolongnya. Masalahnya adakah kita punya iman? Tadi yang poin ketiga, tetap percaya. Walaupun keadaan tidak berubah. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Ya. Lukas pasal 18 ayat 6 sampai 8 kata Tuhan. Ya, dari perumpamaan hakim yang lalim itu, yang tidak benar itu dengan janda. Maka di ayat 6 dan 8 Tuhan katakan. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan? Tadi hakim tadi bilang apa? Lah, janda ini datang terus. Ya udah, saya bela haknya. Ya kan? Maka Tuhan Yesus tegaskan sekali. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya. Lihat kiri kananmu. Hai engkau orang-orang pilihan Tuhan, masalahmu apa hari ini? Hakmu apa yang tidak kamu dapatkan? Tuhan Yesus tegaskan apa? Ya, Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Waktu Tuhan selalu waktu yang tepat. Ya. Kita yang seringkali terlalu cepat. Karena kita maunya cepat. Sekali doa langsung dapat, betul enggak? Oh, pokoknya kita sekali doa harus kelar. Padahal jawaban doa itu biasanya ada 3. Iya, seketika. Atau bentar. Ya. Kayak kita, ya saya nggak tahu kalau pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau saya biasa panggil anak-anak, ayolah tolong lakukan itu. Bentar ya Mami, sabar. Nah, mungkin juga Tuhan katakan, sabar, tunggu sebentar. Karena waktu Tuhan selalu pasti yang tepat. Ya.
Nah, yang ketiga, jawaban doa apa? Tidak sama sekali. Karena ketika diberi jawaban, bisa jawaban itu bermasalah buat kita. Maka Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya dan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kita mau, karena kita mau sesuai kita seketika. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Bapak Ibu, doa yang tidak jemu-jemu diperlukan apa? Iman. Iman apa? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan Bapak Ibu pagi hari ini apa? Harapan janda tadi adalah haknya dibela. Dibela enggak? Dibela sama hakim yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghormati siapapun. Apalagi hakim kita yaitu Tuhan yang penuh kasih, penuh keadilan. Pasti dia membela. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan perlukan apa? Iman. Iman mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Karena butuh sebuah tindakan. Karena dikatakan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Kita seringkali beriman kalau itu sudah lihat. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Lanjut. Selesai ya? Belum. Oke Bapak Ibu, saya akan tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu lalu, ya kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu, 3 bulan. Ya saya bilang itu Tuhan sedang mengajarkan saya untuk tetap berdoa. Ya jadi ini akhir kata dari saya. 1, 2 kata. Tetaplah berdoa ya. Nah, kenapa Bapak Ibu harus tetap berdoa? Itu ajaran Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat Tuhan Yesus juga kasih contoh ketika dia mengalami sebuah persoalan yang berat sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia berdoa sampai apa? Peluhnya seperti tetesan darah. Kita belum berdoa sampai sedemikian Bapak Ibu. Belum ya Bapak Ibu. Keluar keringat aja kadang enggak. Keluar air mata pun kadang-kadang. Tuhan Yesus sampai keluar seperti darah. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh, terus kita akan berkata, itu Tuhan Yesus. Betul. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan Yesus? Ya. Kan bahasa Inggris bilang apa? Seperti anak tuh seperti ayah gambarannya, ya. Nah, Bapak Ibu saya tutup dengan satu kesaksian. Beberapa waktu lalu, 3 bulan lalu mungkin Bapak Ibu tidak tahu, juga mungkin tidak memperhatikan dan memang saya tidak mengumumkan, gitu ya. Jadi hal kecil Bapak Ibu, karena anak-anak liburan lebih awal yang nomor 2. Jadi saya temani mereka jalan. Ada bapaknya 1 di sini. Saya temani mereka jalan ya, bawa mereka karena saya ketika mereka bilang mereka mau jogging, saya antar ke sekolah kan di sini. Oke, saya bilang jogging kemana? Sekali saya pandang ya sekeliling kita kan tembok. 2 kali sekali jalan sudah selesai. Jadi kalian tuh mau kemana? Jujur, ya kan? Kami mau tembus tembok sini, jalan keluar tembok balik sana. Wah, saya bilang gak boleh. Karena tempat sana itu rumah mewah, tapi sepi Bapak Ibu. Yang belakang ini. Memang komplek polisi atau tentara di situ ya. Tapi sepi, pagi-pagi itu sepi. Saya bilang tidak, apalagi anak sekarang kan. Jalan mungkin sambil pakai handphone, ya enggak waspada dengan kiri kanan. Saya bilang enggak, kalian mau kemana? Kami antar. Jadi kami berdua temani mereka sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Pokoknya berpindah tempat dari Taman Digulis, Taman Catur,
God sampai ke waterfront. Pokoknya jalan kami bawa mereka, enggak apa-apa ya. Nah udah jalan Bapak Ibu, ternyata hari itu kami jalan 3 kilo dari alun-alun ke waterfront. Nah udah jalan 3 kilo, saya nggak sadar. Ya jalan aja Bapak Ibu, jalan, udah berhenti mau pulang. Nah saya loncat gini Bapak Ibu. Dua kali loncatan, malamnya demam, besoknya tak pandai bergerak. Dan saya punya komunitas ama-ama. Bapak Ibu, saya syok. Saya syok. Kenapa? Tiba-tiba saya nggak bisa naik mobil. Pindahkan kaki naik mobil itu nggak bisa. Saya, ya kan? Urut akhirnya ya, karena demam ya, naik demam, urutlah ya kan. Udah pokoknya ini tak bisa ditekuk, kalau dia lurus lah, nah, tak bisa ditekuk sakit ya, angkat naik mobil tak bisa. Tapi hari itu masih saya paksakan Bapak Ibu karena komsel ama-ama. Cuma saya tidak bisa pindah duduk di belakang, jadinya kasihan ama-ama yang saya jemput ya kan. Saya mau pindah ke belakang, saya udah nggak bisa naik, nggak bisa gini. Nah urut ya udah ya, manusia lah ya, berusaha kan. Nah doa pasti Bapak Ibu, nggak mungkin nggak berdoa ya kan. Nah, udah gitu satu hari dia nanti sembuh, nanti dia datang, tapi nggak kelar gitu. Saya naik tangga nggak bisa. Bapak Ibu kurang perhatikan kali ya. Nah saya susah naik tangga, loh kok jadi begini, kok jadi gini ya kan. Tapi udah saya tetap jalanin Bapak Ibu, sampai satu hari diajukan ke fisio. Nah fisio hari itu saya datang langsung lega kaki saya Bapak Ibu, wow senang. Nah saya bilang berapa kali? 3 kali. Besok saya datang lagi, lah kondisi saya kembali ke seperti semula. Saya datang lagi kan 3 kali, akhirnya saya tambah sekali jadi 4 kali. Tapi kondisi saya tidak berubah. Sampai akhirnya ada anak komsel rajin kirimkan saya video cara naik tangga, kan Aceh kan suka naik tangga tuh. Nah dia ajarin gini. Lah saya bilang ini kan tai chi, macam mana saya naik ngepola kayak gitu. Nah oke, selesai Bapak Ibu ya, selesai. Tapi keadaan saya tidak berubah, saya nggak bisa tekuk, saya nggak naik tangga, agak susah. Nah akhirnya satu hari, saya memang udah secara manusia kan, manusia hamba Tuhan juga manusia ya. Jadi akhirnya waktu itu ulang tahun pernikahan kami diajak, ya disurprisein, mau disurprisein tapi mereka tetap kena yang surprisein saya sih. Mereka berharap saya datang, tuh posisi mereka ada di situ. Ternyata saya datang duluan dari yang mau surprisein saya, jadi gagal. Jadi mereka lihat saya kok Cece gini ya, saya bilang iya kaki saya ini gak bisa ditekuk. Ya udahlah mereka doa, udah pulang ke rumah jam 10 malam. Tiba-tiba saya diingatkan, karena hari itu saya lagi membagikan firman Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu, ajarin yang di Yakobus pasal 5 itu. Ya, doa orang yang benar besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa. Dia berdoa hujan tidak turun, hujan tak turun. Berapa lama Bapak Ibu? 3 tahun 6 bulan, ya kan? Dia berdoa hujan turun. Jadi saya doa tidak kayak gimana Bapak Ibu, saya cuma duduk di tempat tidur, saya duduk gini, duduk. Tuhan, itu firman Tuhan tadi, Tuhan bilang apa? Doa orang yang benar besar kuasanya. Elia manusia biasa, saya juga manusia biasa Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan kaki saya ini udah 2 bulanan, enggak bisa efektif lah. Ya, karena saya udah searching Google, kan? Searching Google, pergi ke dokter ortopedi. Saya udah pergi daftar untuk 10 hari. Saya cari di mana beliau praktek. Saya pergi lagi satu tempat, ya, itu ada yang bonceng saya, si Reda. Ya, saya ke sana. Saya bilang saya mau daftar dokter ortopedi. Oh yang ini jam 6. Ada yang lebih spesifik lagi, hanya lutut dan panggul. Lebih mahal.
Saya bilang mahalnya di mana? Dia kasih tahu, enggak apa-apa, gue bilang gitu, jam 3. Nah, tapi luar biasa, makanya saya bilang kita perlu datang sama Tuhan, ketemu orang yang tepat. Ya, dia tanya, herannya tuh gitu, ibu kenapa lututnya? Apakah ibu jatuh? Apakah ibu kecelakaan? Tidak dua-duanya. Jadi ibu kenapa? Saya bilang saya cuma dia jogging bang, habis jogging loncat. Oh kayaknya ibu lebih tepat ke dokter saraf. Kejar saya ke dokter saraf, lagi praktek. Saya bilang boleh saya daftar? Boleh, tapi tidak hari ini. Aduh satu aja, saya ini lagi sakit, tolonglah. Nggak bisa ibu, satu aja nyelip. Nggak bisa ibu, besok. Jadi besok ya, besok oke lah, besok jam 12 siang. Jadi malam itu saya didoakan sama teman-teman yang pas hari ulang tahun pernikahan kami. Malam itu kan saya besoknya jam 12 ya, malam itu jam 10 polanya saya cuma duduk diam. Pertama, saya bilang Tuhan saya minta ampun. Ya, saya memang berdoa Bapak Ibu, tapi jujur karena kondisi kayak gitu makanya saya bilang, aduh saya bisa merasakan orang tua yang kakinya sakit. Mungkin Tuhan izinkan saya untuk merasakan seperti itu ya. Kasihan loh ya. Nah, perlu berdoa untuk orang-orang tua. Supaya apa? Tuhan lemeskan kakinya biar tetap kuat ya. Nah, saya bilang Tuhan saya nggak efektif. Mau ke sana nggak efektif. Udah perasaan sakit, perasaan kayak demam gitu ya. Nah, saya mau seperti Elia. Ya. Dia berdoa. Nah saya berdoa, hai lutut jadilah engkau sehat, jadilah engkau kuat, pulih kembali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidur, kan jam 10 malam ya kan. Apa yang terjadi? Tidur, habis doa ya tidurlah kan. Karena besok jam 12 siang saya udah janji sama dokter. Jadi besok pagi saya bangun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sarapan. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Ya, kaki saya bisa ditekuk, bisa dilemas, bisa diloncat-loncat. Kemuliaan buat Tuhan. Hal kecil Bapak Ibu, tapi kita perlu terus datang. Nah, terus datang berdoa kepada Tuhan yang tidak jemu-jemu. Kita harus seperti janda tersebut, ya. Datang terus, tidak mudah menyerah. Dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Apalagi itu? Ayo dibantu ya. Sama-sama Bapak Ibu pagi hari ini firman Tuhan telah selesai saya sampaikan. Saya tidak tahu persoalan apa yang terjadi pada Bapak Ibu saat sekarang ini. Mungkin kesehatanmu, mungkin keluargamu, mungkin pasanganmu, mungkin keuanganmu, mungkin anak-anak. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup untuk menolong kita selain kekuatan dari Tuhan. Amin. Maka kita perlu dekat dengan Tuhan. Ku percaya kau Tuhan. Percaya sampai kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, temukan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menemukan janji Tuhan dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu, baca ini. Lebih kalau nggak bisa baca, dengar audio. Kalau nggak bisa dengar, saya percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap janji-janji Tuhan dalam hati kita. Nah ketika kita dapatkan firman Tuhan, kita terus berdoa, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Ya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
Sekali lagi sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan, inilah kepercayaan kami kepada Engkau yang tak pernah gagal menolong kami, yang tak pernah lalai untuk menyelamatkan setiap kami. Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau sekalipun keadaan kami tidak baik, sekalipun kondisi kami tidak menyenangkan, tapi kami tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan, Hakim yang benar, Hakim yang adil. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang berkuasa menolong kami, Engkau yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Oh, haleluya Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tingkatkan konsistensi doa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap tarikan nafasmu, jadikan itu doa. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Karena Dia tahu yang terbaik, kapan waktu yang tepat untuk menolong kita, untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita. Tuhan, kami percaya Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kami. Rancangan Tuhan ialah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan, rancangan kesuksesan, rancangan kemenangan, rancangan kesejahteraan. Karena itu Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, inilah iman percaya kami kepada Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari setiap pribadi kita datang kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi persoalanmu pagi hari ini. Mungkin hakmu diambil. Mungkin kesehatanmu tidak baik. Mungkin rumah tanggamu bermasalah. Mungkin engkau tidak dihargai. Tapi percayalah, ketika kita hidup benar, kita konsisten lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita tidak menyerah. Kita tetap percaya. Walaupun keadaan tidak berubah. Saya pastikan mukjizat masih ada. Kemenangan sudah Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami serahkan setiap pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam perjalanan keimanan kami, mungkin kami mulai jenuh berdoa. Mungkin kami sudah mulai bosan. Mungkin kami hanya berdoa secara rutinitas. Pagi hari ini kami kembalikan. Kami mau bangkit kembali. Kami mau seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk kami selalu berdoa tidak jemu-jemu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong setiap kami. Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mungkin haknya diambil. Tuhan, jika mereka benar, Tuhan akan kembalikan
dalam kehidupan mereka. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan muat mereka makin hari makin naik, dan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.